Bapak Ibu diberkati selama seminggu? Amin. Pasti. Setiap hari, napas kehidupan itu saja berkat yang luar biasa daripada Bapak Yahweh. Ya? Belum lagi berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Bapak Ibu, di saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai apa yang harus kita lakukan, karena si Satan itu dia tidak pernah tidur. Dia terus berjalan untuk mencobai orang-orang yang dekat dengan Bapak Yahweh. Kalau orang-orang yang menjadi kroni-kroninya, dia sudah tidak pusing lagi. Dia cari itu orang-orang yang sekarang ini lagi sungguh-sungguh menyembah Bapak Yahweh. Itu yang dia cari, supaya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, kita punya topik hari ini, raih mahkotamu. Ya, dalam setiap pertandingan pasti harus ada capaian prestasi yang harus kita dapat, ya Bapak Ibu. Tapi sebelum sampai kita meraih mahkota kita, yang tadi saya bilang, iblis tidak akan tinggal diam. Si Satan itu, si ular tua itu, dia tidak akan pernah tinggal diam Bapak Ibu. Melihat Bapak Ibu tenang-tenang saja, tidak akan pernah. Dia akan terus mengganggu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Tapi saya percaya, Bapak Ibu punya imannya sungguh kuat, tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Kehilat El Gibor, ada kehilat punya Bapak Yahweh, ya. Kehilat yang perkasa, karena kita punya Tuhan yang perkasa. Tapi kita masih manusia daging Bapak Ibu, masih punya perasaan sakit dan hal-hal yang lain. Karena itu berjaga-jagalah supaya jangan kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar, ya. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berdosa. Tetapi siapa yang lahir dari Elohim, ia menjaga dirinya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lahir dari Elohim? Ya. Ketika Bapak Ibu sudah dibaptis, maka Bapak Ibu meninggalkan kedagingan-kedagingan yang lalu. Kita hidup di dalam Bapak Yahweh. Kita lahir dalam rahim Bapak Yahweh sendiri. Ya. Sehingga si Satan itu tidak akan bisa menjamah kita kalau kita tidak mempergunakan hak bebas kita, ya, kehendak bebas kita untuk hal-hal yang negatif. Nah Bapak Ibu, kita belajar ya. Ini kata apa Bapak Ibu? Dosa. Dosa itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya hata, tulisnya kata, ya. Di situ ada head, dan alif. Ya, kita belajar bahasa Ibrani sedikit ya. Nah, kata itu dalam bahasa Inggris disebut miset atau meleset, atau orang biasa bilang meleset. Ya, kalau meleset dari sasaran itu namanya kan meleset. Kalau kita anak panah atau kita menembak, salah sedikit itu namanya meleset. Nah itu kata artinya miss atau meleset, ya. Nah kita akan belajar satu-satu Bapak Ibu, ya, supaya Bapak Ibu tahu itu dosa itu dia tuh seperti apa, ya, sehingga kita mau berbuat dosa kita pikir-pikir. Oke, kita belajar lanjut. Head, ini Bapak Ibu. Head itu dia berbentuk dinding kemah. Ini, ya, dinding kemah. Itu dia punya, kalau paleo Hebrewnya itu dinding kemah, yang artinya pagar atau ada pemisahan. Kemudian dari kata tet itu berbentuk keranjang. Paleo Hebrewnya berbentuk keranjang. Nah ini ada gigi. Kemudian itu ada ular mengelilingi. Ini Bapak Ibu, ya. Bisa paham? Kita lanjut.
Kemudian Alef. Nah ini Bapak Ibu, Alef. Dia berbentuk kepala dan tanduk, yang artinya lambang atau kekuatan, lambang kekuatan, ya tanduk, ya, lambang kekuatan atau kuasa atau kepemimpinan. Nah Bapak Ibu, kata hatta ini yang tadi dibilang meleset, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu dosa. Ya Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari 3 kata ini ngeri. Kalau Bapak Ibu berbuat dosa, Bapak Ibu akan dipegari, akan dipisahkan Bapak Ibu dengan Tuhan. Nah kalau dipisahkan, di situ si ular tua itu akan terus menggigit Bapak Ibu. Ya, dia akan terus meracuni Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mati dengan sendirinya. Sedikit demi sedikit mati. Maksudnya bukan mati secara jasmania. Roh Bapak Ibu itu mati. Ya, nah kalau ular yang berbisa itu terus menggigit, lama-kelamaan kan pasti mati itu. Nah, ketika kita sudah mati, kalau kita jatuh dalam dosa, kita di bawah kuasa Satan. Kita di bawah kuasa Satan. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa keluar kalau terbungkus dengan dosa ini. Ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, mari kita hindari ini. Karena kalau kita masuk dalam dosa, kita dipisahkan antara kita dengan Tuhan kita. Ya, kita terus ada racun duniawi yang terus menggorgoti diri kita. Kita akan sakit, baik secara jiwa, secara roh, ya, secara tubuh. Kita akan sakit. Lama-lama roh kita mati. Mati di dalam Tuhan. Sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Karena kita di bawah kuasa kegelapan. Kalau kita terus berbuat dosa, ya, dosa sedikit demi sedikit, dosanya akan membunuh Bapak Ibu. Untuk mau menghilangkan itu butuh waktu, bayar harganya luar biasa, ya, capek kalau bayar harga, karena dosa ini masih terus menyelimuti, ya. Nah, cara si Satan itu untuk kita terus ada dalam dosa atau hatta ini, dia akan terus memberikan kita kenyamanan. Sehingga kita merasa nyaman dengan dosa yang kita berikan, yang kita lakukan. Ya, sedikit, yang tadi saya bilang, sedikit demi sedikit, nyaman terus, dia kasih nyaman. Maka kita ternina bobo. Lama-lama kita jauh dari Tuhan. Lama-lama kita jauh dari kebenaran. Hidup yang benar tidak ada lagi Bapak Ibu. Miris Bapak Ibu. Ya, jangan sampai si Satan itu membuat kita nyaman dengan dosa kita. Ya, saya ambil contoh. Kita suka nih marah-marah. Ya, kita suka hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Bagi kita itu biasa. Ya, marah-marah sedikit biasa. Ya, sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kebiasaan marah. Ya, contoh, kita malas ibadah. Ya, 1-2 kali tidak apa-apa, 1-2 kali tidak apa, lama-lama malas keterusan jadi kebiasaan. Nah, setan itu memberikan kenyamanan itu, oh biasa, tidak apa-apa. Dia mulai bermain di alam bawah sadar kita Bapak Ibu, sehingga kita terlena, ya, kita jauh dari Tuhan. Mau berdoa sudah malas, ya, mau syema sudah malas, mau berbuat baik apalagi sudah malas. Ya, jadi mari kita jangan sampai jatuh dalam dosa yang tadi. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, tubuh kita akan digorogoti oleh racun dosa itu. Ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tuh membenci dosa dari sejak awal. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, Dia itu sungguh membenci dosa. Si ular kan yang tadi saya bilang, dia tidak tinggal diam. Mulai dari penciptaan pertama, dia sudah mulai menggerogoti manusia. Ya, karena dia juga ingin berkuasa, dia mulai menggoda Hawa. Hawa jatuh dalam dosa, Hawa tarik lagi si Adam. Adam jatuh dalam dosa, maka keluar dari Taman Eden. Ya, sampai sekarang Taman Eden itu tetap tertutup. Jadi ketika kita hidup benar, nanti pada saatnya Taman Eden itu terbuka untuk kita. Ya Bapak Ibu, ya
kita akan kembali seperti zaman Adam dan Hawa dibentuk, diciptakan dengan tubuh kemuliaan baru bisa masuk Taman Eden. Tidak bisa dengan tubuh yang masih penuh dosa, tidak bisa. Makanya sampai sekarang tetap Taman Eden itu dijaga. Yang mau masuk ke situ berarti dengan tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, apa-apa saja sih dosa yang paling dibenci oleh Bapak Yahweh? Ya, kita akan belajar lagi. Nah, ada tujuh dosa yang dibenci oleh Bapak Yahweh. Baca dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara yang Yahweh benci, bahkan 7 perkara merupakan kekejian bagi jiwanya. Pandangan mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang bergegas lari menuju kesalahan, seorang saksi palsu yang menghembuskan kebohongan, dan orang yang menimbulkan pertengkaran antara saudara. Bapak Ibu, dosa ini dicatat di dalam kitab suci, di dalam firman. Kita bikin dosa ini, betapa terlukanya hati Bapak Yahweh. Ya, kita belajar lagi satu-satu. Pandangan mata yang sombong. Pandangan mata yang sombong ini seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini dia. Kita tuh merasa lebih baik dari orang lain. Ya, sombong. Ya, kita suka menyepelekan orang lain, iri hati, dengki kepada orang lain, lalu suka dipuji. Ya, bersikap kasar dan suka pamer. Kalau kita punya sifat ini Bapak Ibu, itu Bapak Yahweh paling benci. Ya, kadang-kadang kita melihat orang, kita merendahkan orang. Bukan kita di sini ya, bukan kita di Kehilat Yahweh Alkipur Ambon. Pada umumnya kalau ada orang kaya, orang yang sukses, mereka itu pandang orang lain itu kecil, ya, rendah. Ada satu cerita ketika ada seorang gembel, dia masuk ke sebuah tempat pizza, ya, dia antri, banyak orang yang tutup hidung. Karena kenapa? Cium dia punya bau itu, kan? Namanya gembel, dia tidak mandi, tidak gosok gigi, ya. Jadi itu bagaimana baunya, ya? Harum pingsan, gitu. Ya, harum tapi orang bisa pingsan. Nah, semua orang yang mengantri kemudian meninggalkan tempat itu, ya, meninggalkan tempat antriannya. Lalu kemudian ada satu orang datang, dia tanpa berpikir panjang, dia pesan tuh pizza sambil dia duduk, dia tunggu untuk diantar. Nah, si gembel ini karena merasa minder, dia akhirnya mencari tempat duduk paling pojok sekali. Nah, ketika sampai di pojok sana, tiba-tiba ada pizza datang lengkap, paket lengkap. Nah, ternyata yang pesan itu orang yang baru masuk tadi. Dia tidak memandang si gembel itu sebagai orang yang hina. Dia memandang bahwa kita sesama manusia. Nah, orang-orang yang ada di sekitar akhirnya datang kepada si orang ini. Bapak Ibu, terima kasih kau memberikan kami pelajaran yang cukup berharga. Bahwa ketika saat ini, bagaimana cara menghargai orang lain. Bukan dilihat dari penampilannya. Bukan dilihat dari dia tinggi atau rendah kekayaannya. Tapi bagaimana kita melihat ini sesama manusia, kita saling mengasihi, Bapak Ibu. Nah, banyak orang berterima kasih. Dan dia saat itu mendapat pujian yang luar biasa. Ya, karena dia tidak memandang gembel itu sebagai orang yang rendah. Bapak Ibu, kita bersikap demikian karena kita anak Bapak Yahweh. Ya, kita tidak akan pernah memandang orang itu rendah. Kita tidak mau untuk orang puji-puji kita. Yang bisa kita puji hanya Bapak Yahweh. Ya, yang patut dipuji hanya Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini masih manusia dengan kedagingan. Kita sebenarnya tidak layak kalau bukan karena darah Tuhan Yesus Masihi. Kita tidak dilayakkan, Bapak Ibu. Ya, karena itu kita di tempat ini tidak akan pernah memandang orang lain itu rendah. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, mungkin saat ini orang lain itu punya status ekonominya di bawah kita. Kita tidak akan pernah memandang mereka. Apalagi kita iri hati kepada orang yang lebih kaya dari kita. Mungkin saat itu mereka kaya, tidak apa-apa. Mereka diberkati. Ya, kita tidak perlu syirik. Selama kita masih makan minum diberkati,
kita percaya bahwa Bapak Yahweh tetap menjaga kita, memberkati kita ya. Oke, yang kedua, lidah dusta atau suka berbohong. Nah, ini bagaimana ya Bapak Ibu? Kalau orang yang lidah dusta atau suka berbohong, dia biasa menutup diri. Menutup diri bukan berarti dia tiap hari kunci diri dalam rumah, tidak. Bapak Ibu kalau bicara belajar psikologis, kita bisa melihat dari pandangan mata, cara dia berbicara, mimik dia itu seperti apa ya. Dia ini banyak alasan atau tidak ya. Lalu ketika dia berbicara ini meyakinkan atau tidak. Lalu kadang-kadang biasa, Bapak Ibu coba perhatikan, biasa kalau orang yang mau berbohong kepada kita, bicaranya putar-putar ini. Jadi tidak mau memandang kita punya mata. Pernah alami tidak? Ya, jangan jauh-jauh lah, anak-anak kita. Ya, kalau gitu kita ketahuan mereka berbohong nih, pasti, iya alasannya tidak mau lihat kita. Kenapa? Pandangan mata itu akan membuktikan kau itu bohong atau tidak. Ya, pandangan mata itu tidak akan pernah berbohong. Makanya kenapa contoh di persidangan ya Bapak Ibu, kita bisa tahu, hakim bisa tahu, pengacara bisa tahu, ini orang ini berbohong atau tidak. Mimik, gestur tubuhnya, gerakan tubuhnya saja bisa ketahuan dia berbohong atau tidak. Matanya, senyumnya, ya, raut wajahnya bisa ketahuan dia itu bohong atau tidak. Makanya kenapa mereka itu biasa cari orang apa yang suka membaca wajah itu. Supaya ketahuan dia ini berbohong atau tidak. Itu tidak bisa tidak, minimal 90% itu ketahuan dia berbohong atau tidak. Nah, dia juga suka berkelit. Kemudian dia tidak konsisten. Dia berbicara hari ini lain, esok lain, lusa lain, tula lain. Itu tandanya orang yang suka berdusta atau berbohong. Dia tidak konsisten dengan dia punya pembicaraan. Dia cerita A, sampai di B, dia cerita sudah putar lagi. Sampai di C, dia cerita sudah putar. Jadi ceritanya berbunga-bunga, tidak konsisten. Ya, itu salah satu yang Bapak Yahweh paling benci. Cerita istilah orang Ambon apa? Cerita terputar-terputar. Nah, yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Seperti ini. Dia itu menusuk kita dari belakang, ya. Kemudian hanya menghubungi kita saat butuh. Kontribusinya tidak setara, terus meminta bantuan, sering meminta bantuan, tidak peduli dengan kebutuhan atau perasaan kita. Bergantung secara berlebihan, tidak jujur atau suka manipulatif, tidak konsisten dalam hubungan dan tidak menghargai waktu kita. Artinya Bapak Ibu, dia ini orang tipe jenis ini nih, dosa ini, dia biasanya di depan kita bicara baik, di belakang dia tusuk kita. Itu. Kemudian kontribusi tidak setara, tidak memberikan kontribusi apa-apa, tapi nuntutnya banyak. Seperti itu. Kemudian terus meminta bantuan dan tidak peduli terhadap perasaan kita. Dia tidak mau kita mau tersinggung dengan perasaan kita atau tidak, dia tidak pusing. Jadi orangnya itu tidak mau pusing dengan perasaan kita, apalagi dia tidak menghargai waktu kita. Kemudian yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah, hati yang membuat rencana-rencana jahat seperti apa Bapak Ibu? Itu kadang-kadang manusia ini, kita manusia sering ingin dianggap lebih dari orang lain, ya. Lalu kemudian kita ingin menjatuhkan orang lain karena orang lain sudah di atas kita, ya. Contohnya ini Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus itu sangat mengganggu imam-imam Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat. Dulu bangsa Yahudi begitu sangat menyanjung ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam Yahudi ini. Tapi dengan kehadiran Yesus, mereka cemburu, iri hati, dengki, kemudian menyusun rencana jahat untuk membunuh Yeshua HaMashiach, ya. Kenapa? Popularitasnya jadi turun drastis ketika munculnya Yeshua, ya. Orang banyak mulai mengikuti Yeshua. Contoh lain seperti Kain dan Habel. Ketika
Kain melihat Habil punya persembahan itu diberkati oleh Bapak Yahweh, dia cemburu. Kemudian dia mengatur rencana jahat untuk membunuh adiknya, ya, si Habil itu. Contoh lain dia seperti apa? Seperti Raja Daud dan Uria, ya. Dia sudah naksir Batseba nih, naksir Batseba, tapi untuk membunuh dengan tangannya sendiri, ya tidak mungkin, pasti ketahuan. Kemudian dia menyuruh Uria untuk pergi berperang, taruh di medan pertempuran yang paling depan, di depan musuh yang paling sangat kuat. Disitulah Uria mati dan kemudian dia menikahi Batseba. Itu rencana-rencana jahat, tanpa memakai tangan kita sendiri, tapi memakai orang lain untuk membunuh orang yang dibenci. Nah, itu yang paling sangat tidak disukai oleh Bapak Yahweh, ya, rencana-rencana jahat dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu, hilangkan pikiran-pikiran jahat itu dari pikiran kita, dari hati kita. Jangan tanpa sadar kita membunuh orang tanpa kita ketahui, maka disitulah Bapak Yahweh paling membenci, ya. Oke. Yang kelima, kaki yang bergegas menuju kesalahan. Nah, seperti apa? Itu orang yang suka membangkitkan amarah orang lain, ya. Kemudian menghasut orang lain atau kelompok serta ikut-ikutan dengan pergaulan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif dengan alasan pertemanan, padahal jalannya menuju kebinasaan. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, kita bergaul dengan orang, kita berpikir, wah ini teman-teman kita ini baik, sahabat-sahabat kita baik, padahal tanpa kita sadari kita lagi terjerumus masuk dalam lubang yang paling dalam. Nah, kalau kita terjerumus yang tadi, dosa itu, ya, kita sudah diikat, kita dipatok dengan berbisa terus, kemudian kita dalam hukumannya, dalam penguasaan dosa. Kita tidak bisa keluar lagi. Mau keluar tapi rasa masih sabar dulu, masih enak, ya. Nah, hati-hati kita seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus tanpa kita ketahui bahwa kita sementara berbuat dosa, ya. Karena kita berpikir, oh ini tetangga kita baik, ya, teman kita baik, saudara kita baik. Siapa tahu kita lagi terjerumus masuk tanpa kita sadari. Ya Bapak Ibu, hati-hati melangkah. Jangan sampai kita sudah di bibir jurang, ya, ini gambar seperti ini. Di bibir jurang, tapi matanya tertutup. Lama-lama masuk dalam jurang tanpa kita ketahui, ya. Kemudian yang keenam, seseorang saksi palsu yang menghembuskan kebohongan. Mereka ini seperti orang yang suka menebar hoax. Banyak ya, di Indonesia nih hoax bukan sedikit. Hoax paling banyak. Ya, orang yang suka menebar hoax terhadap orang lain yang dia benci dan dia berniat ingin menjatuhkan orang itu sehingga dia tebar hoax. Nah, kenapa di sini ada, Bapak Ibu bisa lihat ini seperti apa? Gambar ini, gambar Pinocchio kan? Pernah kan nonton film Pinocchio? Jadi ketika dia berbohong, hidungnya tambah sedikit panjang, berbohong, hidungnya panjang. Nah, dia ini juga sering bersaksi dusta dan dapat menimbulkan kerugian karena hal itu bukan tindakan kasih, ya. Banyak orang suka bersaksi palsu, apalagi di pengadilan-pengadilan. Banyak orang bersaksi palsu karena kita dekat dengan orang ini, dengan si A, maka walaupun si A itu salah, tetap kita di depan orang banyak kita bilang dia benar, ya. Kemudian orang yang karena saya tidak berteman dengan si B, walaupun si B benar, maka kita menyalahkan si B sehingga dia mendapat hukuman. Saya tidak perlu bilang, banyak kalau kita nonton di televisi, ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketujuh, yang terakhir, orang yang menimbulkan pertengkaran antar saudara. Nah, tipe orang seperti ini seperti apa Bapak Ibu? Orang yang suka mengadu domba untuk cari keuntungan sendiri. Salah satu yang memicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena saling mencela, saling mengejek, saling menghina satu sama lain, lalu kemudian mencari
kesalahan orang lain yang ujung-ujungnya fitnah. Ya, orang ini suka adu domba. Kalau lihat di gambar ini Bapak Ibu, orang yang suka adu domba tuh kepada si A dia cerita si B, kepada si B dia cerita si A, lalu kemudian akhirnya si A dan si B bentrok. Dia di tengah-tengah, dia tersenyum saja. Nanti si A berpikir, waduh, saya nih pahlawan. Si B juga berpikir, waduh, saya nih pahlawan. Padahal kita lagi menghancurkan orang, ya, dengan mulut kita. Kita membuat orang bertengkar satu dengan yang lain. Karena ini suka mencari, kita ingin mencari keuntungan dari situ. Keuntungan yang tadi dibilang, kita dipuji ya oleh si A, oleh si B. Padahal kita sementara menghancurkan mereka. Padahal yang kita buat itu adalah fitnah. Itu yang paling Bapak Yahweh benci, ya. Ngiri Bapak Ibu. Jadi 7 hal ini jangan sampai Bapak Ibu lakukan, ya. Bersihkan diri Bapak Ibu semua. Sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa paham? Ya, dari atas tadi ya, dari dosa. Saya yakin Bapak Ibu bisa paham. Yakobus 1 ayat 15. Selanjutnya keinginan yang telah mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa yang digenapkan itu melahirkan kematian. Tadi saya bilang kan, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu kematian Bapak Ibu. Kita mau lahir dari rahimnya Bapak Yahweh atau rahimnya setan. Kalau kita terhubung dengan dosa, itu sama seperti kita lahir dari si setan. Bukan lahir dari Bapak Yahweh. Tapi karena Bapak Ibu sudah dibaptis pembaruan, keluar dari air dan hidup baru, maka saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu adalah lahir di dalam rahimnya Bapak Yahweh. Ya, tidak ada yang bisa tergantikan itu. Si setan tidak akan bisa mempengaruhi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kuat dengan iman Bapak Ibu. Nah, kita semua, kalau kita tidak melakukan dosa yang tadi sudah disebutkan, yang memang dibenci oleh Bapak Yahweh, Bapak Ibu percaya ada penghargaan yang akan Bapak Yahweh berikan untuk Bapak Ibu. Tidak sia-sia, ya. Setiap yang menabur baik, dia akan mendapat hal yang baik. Yang menabur buruk, menghasilkan yang buruk, ya. Dan kita di sini semua akan menabur yang baik, supaya kita apa? Meraih mahkota kita yang tadi dibilang. Kita raih mahkota kita. Nah, kitab suci mencatat Bapak Ibu bahwa ada tersedia upah atau reward atau penghargaan yang akan kita peroleh dari pelayanan kita, dari iman kita yang selama ini kita menyembah Bapak Yahweh. Tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu, selain janji keselamatan, ya, itu sudah pasti. Nah, kita harus pahami Bapak Ibu bahwa keselamatan itu tidak bersyarat. Ketika kita keluar dari air, dibaptis di dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, maka disitulah keselamatan kita terbuka. Tergantung bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu. Jangan sampai lepas. Nah, keselamatan adalah karya Tuhan, bukan usaha manusia Bapak Ibu. Nah, keselamatan itu bukan kita cari-cari, yang kita cari adalah Tuhan. Keselamatan itu sudah pasti akan kita miliki ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu otomatis Bapak Ibu. Karena yang bisa memberikan keselamatan Tuhan, dia akan menentukan kita ini selamat atau tidak. Kita ditebus dan dilayakkan karena pengorbanan Tuhan Yeshua. Dia juga melakukan kasih agape. Kasih agape maksudnya kasih yang tidak ada balas, ya. Memberi tanpa imbalan. Bukan kasih eros, kasih agape, ya. Kita membantu orang tanpa berharap imbalan atau orang itu harus membalas kita juga. Yang membalas kita nanti Bapak Yahweh, Bapak Ibu, ya. Kita berbuat saja yang terbaik. Nah, tapi ketika keselamatan dibuka, ya, ini janji keselamatan, di tiket sudah kita pegang. Apakah kita harus berbuat dosa lagi? Ya tentu tidak, ya Bapak Ibu. Tentu tidak. Ya, karena anak-anak Tuhan ketika kita lahir baru, kita pasti orang yang sangat membenci itu namanya dosa. Karena di dalam dosa yang tadi dibilang itu mengikat. Sementara kalau kita di dalam Yeshua, kita adalah ciptaan baru. Nah, reward apa yang akan kita dapat Bapak Ibu? Ya, mahkota apa yang akan kita dapat?
Di dalam kitab suci ada tercatat, ada 5 mahkota yang akan kita dapat. Ketika Bapak Ibu benar-benar tekun dan percaya Bapak Yahweh dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh, pasti ada upahnya, ada rewardnya, ada penghargaan yang akan kita terima. Ya, mahkota yang akan kita raih ketika pada saatnya Tuhan Yesus datang, mahkota itu yang akan kita dapatkan. Apa saja mahkota itu Bapak Ibu? Kita belajar lagi. Ya. Nah, ini mahkota-mahkota. Ada 5 mahkota yang disediakan oleh Tuhan ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Mahkota disediakan sebagai upah atau penghargaan bagi kita di kehidupan kekal. Apa saja 5 mahkota kekekalan itu Bapak Ibu? Yang pertama, mahkota kemuliaan. Ya. Yang kedua, mahkota kehidupan. Yang ketiga, mahkota kemegahan. Yang keempat, mahkota kemenangan. Yang kelima, mahkota kebenaran. Bapak Ibu, sebelum kita terangkat menjumpai mempelai kita Yeshua Masiah, Bapak Ibu mau memiliki 5 mahkota ini? Mau? Ada syarat yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, mahkota kemuliaan. Jenis mahkota ini disediakan khusus bagi para mempelai Tuhan yang setia dan murni dalam mengembalakan umat Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada di antara kamu dengan menilitnya tanpa terpaksa, melainkan dengan kerelaan dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan. Juga bukan seperti yang menjalankan kekuasaan atas kumpulan itu, melainkan yang menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka pada waktu gembala agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa mahkota ini lalu kemudian Bapak Gembala dan Ibu Gembala saja yang memiliki, ya. Tidak Bapak Ibu. Jadi pemimpin rohani yang setia dan mengembalakan umat-umat pilihan Bapak Yahweh ini, ya, maka pada saat Yesus datang, dia itu yang akan mendapat mahkota kemuliaan. Tapi mahkota kemuliaan sesungguhnya juga diberikan kepada siapapun yang mengembalakan Bapak Ibu. Ya, ada di fellowship, ya, fellowship perempuan, fellowship laki-laki, fellowship pemuda, fellowship anak dan remaja. Apakah sampai di situ saja? Nanti yang lain bilang, waduh, berarti kita tidak kebagian mahkota. Tidak Bapak Ibu, semua akan kebagian mahkota. Di mulut Bapak Ibu semua ada kuasa Bapak Yahweh. Mulut itu dipergunakan untuk memberitakan firman, untuk menginjili orang lain. Itu Bapak Ibu sementara mengembalakan. Jadi mahkota kemuliaan ini bukan saja kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada semua yang kemudian memakai mulutnya untuk mengembalakan orang-orang di luar sana supaya bisa mengenal kebenaran. Maka mahkota kemuliaan ini dia menjadi hak Bapak Ibu semua. Ya, asik tidak mendapat mahkota, ya? Karena kenapa? Kita ini anak-anak raja dong, bukan di emperan-emperan. Pada saatnya kita akan masuk ke kerajaan Samayim. Masuk ke kerajaan Samayim itu dengan mahkota, ya, karena kita adalah anak-anak raja. Nah, yang berikut mahkota kehidupan. Ya. Nah, jenis mahkota ini disediakan bagi setiap orang yang percaya dan bertahan dalam ujian iman karena memang mengasihi Tuhan. Benar Bapak Ibu? Diuji setiap waktu? Iya, diuji. Kadang-kadang merasa bahwa ujian ini tidak habis-habisnya, ya. Baru selesai satu sudah datang. Baru selesai satu sudah datang. Diuji terus-menerus. Ya. Minggu kemarin kan, pekan kemarin saya sampaikan kan, kita ini bejana yang kemudian dibentuk, ya. Lalu kemudian kita itu seperti emas yang kemudian dimurnikan. Itu pengujian kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Diteguhkan lagi di dalam Wahyu 2 ayat 10. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita.
lihatlah si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai akhir, Bapak Ibu, ya. Setia jangan setengah-setengah. Setia jangan cuma jalannya atau pertandingannya cuma sampai setengah, tidak akan pernah dapat mahkota kehidupan, Bapak Ibu, ya. Jadi apabila kita bertahan dalam ujian iman, maka bukan saja akan terbukti orang yang tahan uji bahwa dia akan dikaruniai oleh mahkota kehidupan, tapi karena dia punya kesungguhan hati. Kesungguhan hati dalam arti dia mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Itu tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap ujian atau pencobaan, sehingga kelak orang yang tahan uji, manakala Yesus datang, kita akan menerima mahkota kehidupan, ya. Dua, Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu miliki. Dua, ya. Apakah mau memiliki yang 3, 4, dan 5? Kita lihat lagi, ya. Ya, yang berikut, mahkota kemegahan. Apa ini mahkota kemegahan? Jenis mahkota ini disediakan bagi orang percaya yang dengan kasih melayani orang lain dengan karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab apakah pengharapan atau sukacita atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yesus Hamasiah pada saat kedatangannya kembali, bukankah kamu? Sebab kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Ya, mahkota ini disediakan bagi kita, Bapak Ibu, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk mendapatkan mahkota kemegahan, ya, kita menggunakan talenta kita. Jangan simpan talenta, Bapak Ibu, ya. Kalau Tuhan percayakan kita untuk kita menginjili orang, ya, untuk kita diberikan kepercayaan, jangan tanam talenta itu, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai ketika talenta itu diberikan, ada kan cerita di dalam kitab suci itu, dapat 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ketika tuannya datang kembali, yang 1 talenta itu dia tanam ke dalam tanah. Nah, ketika Tuhan lihat bahwa dia tanam tanah, maka kemudian diambil, diberikan kepada orang lain. Ya, kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Tetap pegang apa yang menjadi milik kita. Karunia lepas karunia, talenta lepas ke talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah sia-siakan, Bapak Ibu, karena itu ada dia punya harga. Kita dapat mahkota, ya. Jangan sia-siakan, Bapak Ibu. Nah, jadi apabila kita melayani dengan karunia rohani kita, mulut kita untuk menginjili orang, maka pada saat Yesus datang kita akan mendapat mahkota kemegahan. Kita mari sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu, kita menjangkau jiwa-jiwa yang sampai saat ini belum mengenal nama Bapak Yahweh, yang masih mencari-cari kebenaran itu seperti apa, ya. Ada kita, Bapak Ibu. Tuhan hadirkan kita di dunia ini. Tuhan pakai mulut kita untuk mari kita raup sebanyak-banyaknya jiwa. Jangan sampai ketika kita diberikan talenta, harusnya orang ini kita injil untuk diselamatkan, kita simpan talenta itu untuk kita sendiri. Tuhan marah loh, Bapak Ibu, ya. Harusnya kita berbagi kebenaran untuk orang lain, supaya orang itu juga diselamatkan. Siapa? Mungkin saudara kita, mungkin adik kakak kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, ya, mungkin teman kita. Mereka masih butuh, Bapak Ibu. Jangan kita tutup mulut bahwa kebenaran itu hanya milik kita. Mari sebarkan kebenaran itu supaya Injil sampai di seluruh dunia, kebenaran sampai di seluruh dunia, nama Bapak Yahweh ditinggikan, nama Bapak Yahweh terus dikumandangkan lewat kehilat Yahweh El Gibor Ambon. Ya? Yang berikut, Bapak Ibu. Yang keempat, mahkota kemenangan. Ini juga harus kita miliki. Jenis mahkota ini disediakan bagi setiap orang percaya yang mendisiplinkan diri untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Jelas, Bapak Ibu? Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Dan setiap orang yang bertanding
Ia melatih segalanya. Hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana, tetapi kita yang bakal. Artinya mahkota kemenangan itu yang kita dapat. Ya. Jadi apabila kita melatih diri untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka saat Yesus datang, kita akan mendapat mahkota kemenangan yang abadi. Ya. Nah, mahkota kemenangan yang abadi ini kalau kita betul-betul disiplin. Kalau kita benar-benar disiplin mentaati firman Bapak Yahweh, melakukan apa yang menjadi milik Bapak Yahweh, inilah mahkota ini yang kita dapat. Ya, jangan sia-siakan mahkota itu Bapak Ibu. Nah, orang yang mau mendapat mahkota kemenangan ini Bapak Ibu, itu orang yang bisa menguasai diri. Ya, menguasai diri itu kadang-kadang agak sulit Bapak Ibu. Dalam 9 buah roh yang terakhir itu pengendalian diri, ya, penguasaan diri. Itu memang kadang-kadang turun, ya, naik, turun, naik, ya. Jadi kadang-kadang kita sulit menguasai diri. Tapi percaya ketika Bapak Ibu disiplin, bisa tidak menguasai diri? Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Bapak Ibu bukan orang-orang yang gampangan. Kita sudah belajar banyak, ya, tentang kebenaran firman Bapak Yahweh. Tapi ketika kita mendisiplinkan diri, mahkota yang keempat itu yang akan ada di kepala kita. Ya, sehingga kita orang melihat kita penuh dengan pancaran kemuliaannya Bapak Yahweh. Ya, tidak sia-sia kita mengikuti Bapak Yahweh Bapak Ibu. Ya, ada penghargaan, ada upah yang Bapak Yahweh berikan untuk kita. Ketika kita kerja keras, pasti ada upah yang baik untuk kita. Ya, kita mau bekerja dimanapun, selesai kerja pasti kita dapat upah. Apalagi Bapak Yahweh, kita anak-anak Dia. Ketika kita melaksanakan apa yang menjadi perintah, lalu kemudian kita menjauhi larangannya, yaitu dosa-dosa yang tadi dibenci, pasti kita dapat upahnya. Ya, oke. Lalu kemudian yang kelima, 4 sudah kita dapatkan. Kita raih juga yang kelima, mahkota kebenaran. Ya, jenis mahkota ini disediakan bagi orang percaya yang terus mempertahankan imannya kepada Yesua sampai akhir hidup atau sampai Yesua datang kembali. Ya, Bapak Ibu, masa-masa ini masa-masa Bapak Ibu mempertahankan Bapak Ibu punya iman. Ya, kemarin Bapak Ibu bisa, ya, uji coba yang kemarin 3 tahun kemarin itu Bapak Ibu sudah bisa melewati. Saya percaya ke depan ini yang lebih berat lagi, kita sudah menganggap itu enteng, ya, karena kita benar-benar berharapannya kepada Bapak Yahweh. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan Hakim yang adil akan memberikannya kepadaku pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Bapak Ibu merindukan kedatangan Tuhan yang kita kasih, ya? Ya, iya. Dalam hati kita lebih cepat lebih baik, tapi ada syaratnya. Kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus sampai akhir hidup. Ya, apapun goncangannya Bapak Ibu, apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, ya, kita jangan takut. Kita punya Tuhan yang perkasa. Ya, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi sekarang. Kalau ada yang mau memaksa kita, kita lawan. Ya, kita lawan. Itu hak kita. Ketika orang suruh kita minum racun, Bapak Ibu mau minum racun? Tidak mau kan? Kita harus melawan. Ya, iya. Siapa yang mau terima racun enak-enak begitu? Ya, minum pasti matilah. Ya. Nah, Paulus katakan, ketika kita mempertahankan iman kita, maka mahkota kebenaran ini akan tertancap di kepala kita. Bapak Ibu, iman Bapak Ibu yang nanti menyelamatkan Bapak Ibu. Ya, apapun tantangannya. Ke depan kita akan melihat apa yang akan terjadi, ya.
dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Setan itu dia melihat peluang. Tunggu pada saatnya baru dia masuk lagi. Ya, dia masuk ketika kita lemah, dia masuk. Nah, segala sesuatunya lagi dipersiapkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau mereka sementara mempersiapkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, maka kita juga mempersiapkan diri kita supaya pada saatnya, ketika waktu itu datang, ya, kita bisa mengatasinya. Minimal kita bisa mempertahankan iman kita sampai Yesua datang, kita terangkat semua. Ya, itu pasti Bapak Ibu. Itu yang dibilang jaminan keselamatan. Nah, jaminan keselamatan itu cuma tergantung kita. Apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita atau kita tidak kuat berjalan sampai di tengah kemudian kita mengalah. Ya, kehilat Yahweh Eli Gubor, orang-orangnya perkasa seperti Tuhannya. Ya, Tuhan yang perkasa. Kita berjalan sampai di garis finish, bukan di tengah jalan. Supaya apa? Kita mendapat mahkota-mahkota yang tadi sudah disebutkan, ada 5 mahkota itu Bapak Ibu. Ya, yang masuk dari belakang maupun masuk dari awal sama saja Bapak Ibu. Tetap dapat 5 mahkota itu selama tetap mempertahankan iman dan kebenaran kepada Bapa Yahweh. Ya, di Wahyu 3 ayat 11 sebagai penutup kita. Lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari awal tadi saya sudah katakan, pertahankan itu Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita tidak mempergunakan dan mempertahankan. Kita punya mahkota, Tuhan ambil lalu kasih ke orang lain. Betapa ruginya kita Bapak Ibu. Kita sudah bersusah payah, kita sudah diuji berulang-ulang, ya, kita sudah dimurnikan berulang-ulang, tapi ternyata Tuhan angkat itu dari kita. Dan pasti bagi saya tidak ada yang Tuhan angkat mahkota dari kita. Amin. 5 mahkota ini menjadi milik kita semua di sini. Sekarang kita pertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Kita terangkat bersama-sama. Demikian firman Bapak Yahweh. Kita diberkati semua dan Bapak Yahweh terus menyertai kita sampai Yesus datang kembali. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.